Kamu cerita aja proses kreatifmu ketika pertama kenapa mau menerima keadaan bahwa kamu mau bergabung di jaringan rumah usaha. Bahkan ada satu kawan kita yang ada di Juruhab itu tadinya bakul pulsa. Bakul pulsa tuh bukan yang beneran dia yang menjual, tapi dia cuma jaga counter gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru bersama saya Faisal Kamal dan masih bareng sama Mas Ili. Dan sesi ini masih bareng juga sama Kak Anis. Tetap masih di outdoor, jadi akan ketemu banyak suara-suara sekitar Semarangan ini. Mas Ili, aku ngelanjutin sesi yang sebelumnya tadi. Fasenya tuh fase dimana Kak Anis sebagai single fighter, pencarian identitas sampai akhirnya sadar jalan ketemu di ujung proses Kak Anis, ketemu parenting Mas Ili, sampai akhirnya Kak Anis memutuskan untuk berdialog dan ngebangun usahanya ya, sampai nikah dan bangun usaha. Nah, Mas Ili, aku nanyanya ke Mas Ili dulu nih sebelum ke Kak Anis. Proses yang setelah menikah dan akhirnya ngerasa bahwa ya ini usaha nggak bisa single fighter ya gitu. Usaha tetap perlu dibesarkan bersama-sama dan tetap perlu dengan proses pendampingan. Aku ke Mas Ili dulu. Iya. Bagaimana proses sampai akhirnya Kak Anis berdialog sama Mas Ili sampai akhirnya ini didampingin sama komunitas. Menurutku dari Mas Ili asik ngembanginnya. Monggo Mas Ili. Iya, Sal, makasih. Lanjut ya, Kak. Sal, kan kemudian setelah sesi yang pertama ngobrol sama Anis tentang di waktu pra remaja dan kemudian masuk ke dunia remaja dan kemudian nikah yang kemarin yang sesi 2. Yeah. Yang sesi ketiga ini kita ngobrol tentang betapa aku sadar hidup itu harus dikonsep terus kan. Yeah. Karena prosesku dalam berkeluarga, dalam aku belajar parenting, dalam aku belajar mendampingi teman-teman komunitas kan juga terus berproses juga. Yeah. Nah, kesadaran untuk membangun konsep hidup kepada diriku, kepada keluargaku, terutama sekali dalam hal ini adalah Anis itu kan sudah mulai terbangun dengan sangat baik. Nah, ketika dia memasuki era kemudian menerima bahwa dia tuh mau berdamai terhadap situasi bahwa dia itu anaknya Ili atau dia itu dalam situasi dia sepertinya aku jadi bayang-bayang dia, itu kan sudah mulai alhamdulillah kan melembut dan dia berdamai dengan dirinya. Wah, itu aku senangnya luar biasa. Karena dia rasa penerimaan dia terhadap situasi itu tuh dibuktikan adalah ketika dia mulai menyerahkan akun Fiverr dia yang pendapatannya juga sudah besar, antriannya juga sudah belasan antrian itu masuk menjadi milik komunitas. Jadi dia sudah tidak lagi memiliki 100% usaha. Lah, mental gotong royong atau mental kebersamaan ini yang aku kepingin putra-putraku semuanya tuh Anis, Nabila, Salma itu benar-benar mengasopnya, menariknya ke dalam bahwa hidup itu ya harus gotong royong, bahwa hidup itu harus kolaborasi. Karena faktanya bapakmu tadi uripe memang benar-benar dari infak, dari sedekah, dari sedekah, dari sedulur-sedulur yang ada di jaringan rumah usaha. Dan kamu makan dari sedekahnya para om-om, kakak-kakak di jaringan rumah usaha. Itu sih yang aku ingatkan. Nah, sekarang kamu cerita aja proses kreatifmu ketika pertama kenapa mau menerima keadaan bahwa kamu mau bergabung di jaringan rumah usaha. Nanti kamu bisa lebih lanjut kamu kembangkan ceritamu sendiri. Ya, jadi kan kemarin pas pada saat aku berproses itu sambil mengidentifikasi dan sambil juga melihat potensi yang ada di luar seperti apa kan. Terus akhirnya aku timbang-timbang lagi lah. Oh, keadaan di dalam seperti ini, keadaan di luar kayak gini. Nah, itu yang benar-benar jadi bensinku sebenarnya. Untuk gimana caranya. Aku kan sekarang sudah berada di komunitas. Pada saat itu kan sudah berada di komunitas. Gimana caranya aku berkontribusi dulu di awal, karena balik lagi aku punya kepercayaan bahwa keberuntungan itu nggak akan datang secara cuma-cuma. Tabur tua itu ada hukumnya gitu. Ketika kita pengen mendapatkan sesuatu yang jauh lebih baik lagi di masa mendatang, ya kita harus kontribusi dulu pertama. Nah, di dalam prosesnya akhirnya aku bersepakat
akhirnya usahaku yang tadinya 100% benar-benar tak milikin sendiri dilebur jadi satu di komunitas. Di dalam prosesnya banyak banget kesulitan pasti. Ya. Karena pada saat aku ingat banget 6 bulanku berproses di usahaku namanya studio itu aja, aku masih balik ke bapak lagi karena aku Iya. bertanya, Pak, kok yo angel banget ya gue karyawan siji wae kok ora bener-bener gitu. Iya. Kok rasanya aku masih mengerjakan pekerjaan-pekerjaan ini kok sendirian gitu. Jadi kayak mendo gawe ini malahan. Iya. Terus bapak cuman ngasih kalimat gitu. Yo berarti awakmu durung sinau. Berarti dirimu belum belajar cakep buat mengatur manajemennya gitu. Oke. Terus langkah apa yang harus aku ambil? Ya kamu berarti harus langkah pertama yang harus kamu sikapi adalah kamu harus menerima dulu bahwa pegawaimu yang sekarang ini di profiling sih. Posisinya seperti apa, tata caranya dia melakukan hal-hal yang harus dilakukan seperti apa, kesehariannya kayak gimana. Nah, mulai dari situ, mulai membuka diri. Ya sebenarnya aku recall balik sih, ketika aku bisa menerima posisiku yang tadinya aku menganggap bapakku sebagai bayang-bayangku itu tuh, tak recall balik. Oke, kayak gini. Terus akhirnya aku memutuskan untuk benar-benar fokus sama, karena kan pekerjaan utamanya dia sebagai ilustrator masih belum terlampaui gitu. Terus akhirnya aku mencoba melatih dia secara rutinitas sehari-hari seperti apa, terus ngatur timelinenya. Dan yang paling penting adalah banyak menerima kekurangan dia. Nah itu yang benar-benar jadi medan belajarku sih. Jadi ternyata penyakitnya ilustrator atau siapapun yang merasa bisa itu selalu menganggap dirinya paling bisa. Nah ternyata enggak gitu. Maksudnya setelah aku berjalan sampai di titik sekarang itu tuh, oh iya ya sistem udah jalan semua. Aku sekarang jalan bareng-bareng sama banyak orang. Bahkan yang tadinya karyawanku sekarang udah bisa tak dampingin jadi punya usaha. Jadi udah bukan aktualisasi diri sendiri tapi udah mengaktualisasi orang lain gitu tuh, rasa bahagianya tuh beda banget. Itu sih mungkin ya. Berasa tenan toh. Ketika dirimu berproses, ketika dengan namanya membangun manajemen bagaimana seorang leader itu harus berperan, bagaimana harus belajar tuh kamu kan berproses ya pada saat itu ya. Nah pertanyaannya begini, apa kesulitan kemudian setelah dinamanya kamu selesai dan sekarang kamu dampingin studio kan, sekarang kan kamu dampingin studio kan lebih dari 10 studio. Iya. Dan itu kan selain mendatangkan rezeki kan juga mendatangkan masalah. Nah bagaimana kamu mengelola masalah-masalah yang datang dengan pendampingan di studio-studio itu? Awal mulanya selalu aku profiling orang yang tak jadiin ngintiku sih. Ya. Jadi pertamanya kan biasanya aku melakukannya itu kayak memang beberapa kawan-kawan yang punya studio itu memang datang dari lini yang berbeda-beda. Misal katakanlah dari karyawan, dari relawan, bahkan dari yang tadinya anak magang juga. Ya. Nah itu tuh proses belajarku untuk paham caranya. Oke, mendampingi si A seperti ini, mendampingi si B seperti ini, mendampingi si C seperti ini, itu prosesnya identifikasi dulu. Si anak ini tadinya berada di lingkungan seperti apa, terus tahapan belajarnya kayak gimana. Jadi aku harus menyesuaikan porsi-porsi belajarnya supaya sesuai sama tahapan-tahapan belajarnya yang harus dikembangkan terus gitu. Nah, kesulitannya banyak banget. Maksudnya kayak pasti kan secara referensi hidup itu kan beda ya. Yeah. Mungkin aku jauh lebih bisa berkembang sekarang karena dalam prosesku tadi aku sudah menceritakan bahwa di sesi sebelumnya aku menceritakan dari kecil tuh aku udah kayak gitu. Bahkan mungkin ada proses dari DNA-nya bapak ke aku turun secara secara aku tanpa aku sadarin. Itu tuh ada gitu. Entah gimana caranya aku berpikir aku harus mandiri dari awal gitu. Gimana caranya aku mikir aku nggak nyusahin orang tuaku. Nah ini benar-benar jadi apa ya, kalau aku ngomong sekarang
kesulitan terbesar adalah transferring mindset sih. Dan itu ya setelah aku jalanin ternyata pendampingan tuh seumur hidup gitu maksudnya. Di awal ketemu problem A sudah terlampaui, ketemu problem B sudah terlampaui gitu terus. Jadi problemnya bukan semakin mengecil tapi semakin membesar. Dan cakupan belajarku jadi semakin membesar kan, secara nggak sadar gitu. Itu sih yang menarik sih jadinya sih. Tentu saja selebrasinya ada ya di beberapa hal yang oke, ini anak sudah di tahap ini selebrasi kita, tahap ini selebrasi kita. Itulah yang alhamdulillahnya jadi sedikit jadi penghiburku juga kan. Jadi kayak sekarang mikirnya udah kayak game sih Pak. Iya. Kayak ngegame, kalau misal aku sudah bisa melalui proses ini berarti aku masuk ke level selanjutnya. Dan itu tuh kayak nggak selesai. Bahkan kalau misal bisa dilihat, aku kan belajar sama Kak Isal juga, aku belajar sama Bapak dengan cara melihat gitu. Aku melihat prosesnya seperti apa. Terus caranya ngadepin masalah ini tuh Bapak ngambil sikapnya kayak gini. Nah itu secara nggak langsung kan aku langsung bisa melihat gitu. Entah itu tak obrolkan atau tidak, tapi itu tuh contoh kasus yang real gitu di depan mataku. Dan bisa aku sering sih ngobrol sama, misal ada kawan kita di JRU Juruhub gitu, ngobrol soal marketing, soal antriannya banyak, ngobrol, oh berarti bisa ya di manajemen gue diginiin. So aku enaknya sekarang karena sudah mendampingi teman-teman yang lain diskusi. Jadi kayak enggak cuma aku sendiri yang mikir gitu. Seru banget sih jadinya sih, karena kesulitannya dibagi rata. Jadi ada teman-teman yang benar-benar mikir bareng sama aku gitu loh sekarang itu. Seru ya Zal. Jadi konsep hidup kan pada akhirnya. Benar. Nah mau nggak mau kan Anis tetap akan mengabsorb apapun yang ada di lingkungan ekosistem kan. Benar. Dan itu aku kan sekarang sudah nggak perlu bekerja keras untuk ngajarin anakku. Karena kan yang ngajarin atau guru-gurunya itu mentor-mentornya kan ya dirimu dan teman-teman lain. Iya Mas Ili. Iya. Aku melihat dan ya tadi Kak Anis bilang belajar di apa yang dilihat di komunitas, bahwa proses seseorang yang ada di komunitas itu dari entah dia dari nol akhirnya jadi sesuatu, dan itu kan tidak berhenti ketika dia punya usaha terus dianggapnya finish, bukan. Tadi selebrasi atas sebuah achievement, tapi yang akhirnya tidak akan ada ujungnya adalah proses tadi ngomong jadi leader, jadi pemimpin kan. Punya studio 1, belajar A, aku ngelihatnya oh ini anak tangga pertama, lanjut lagi ketemu problem lagi, oh ini anak tangga kedua. Akhirnya bahasa yang kita di komunitas sepakat bahwa menjadi pemimpin atau jadi pendamping itu ya game changer tadi Kak. Untungnya tadi Kak Anis bilang akhirnya semua problem bisa dibagi, bisa diskusiin bareng-bareng, sampai akhirnya tingkat kedewasaan atau kematangan bukan gara-gara dari umur akhirnya aku ngerasa, tapi makin banyak pengalaman yang akhirnya dilaluin atau ditemuin tapi dalam circle komunitas, dan memang membantu membangun proses transferring mindset yang tadi Kak Anis bilang. Ya beruntung banget sih Kak, aku lihat Kak Anis di usia 26 Mas Ili. Si Kak Anis 26, tadi Mas Ili bilang pendampingan udah lebih dari 10 tempat, 10 studio, 10 manajemen. Ini kan sangar nih Kak Anis. Usia 26, kita di proses video-video kemarin ngomongin di aku aja, timeline-ku 7 tahun ke depan. Kak Anis 26, 7 tahun ke depan baru 32-an Kak. Waduh, tapi pengalamannya loh Kak. Aku sih ngeliat Kak Anis tuh beruntung ya. Kak Anis kan pengalamannya depan daily kan, ketemu terus. Jadi kayak pisau itu ya diasah terus-terusan. Nah, aku nanya nih ke Kak Anis. Aku berharap Mas Ili bisa ikut bantu nambahin. Kak Anis kan di titik usia segini punya pengalaman karena memang belajar dari pra remaja. Titik ini kan titik tertentu lah yang Kak Anis bilang achieve. Tetap belajar terus, tapi kan ngomong konsep kan ada konsep yang Kak Anis absorb kan, entah dari Bapak, dari Mas Ili atau dari teman-teman di komunitas. Konsep apa yang Kak Anis mau bawa? Yang Kak Anis banget gitu loh. Di namanya atau di manajemen yang Kak Anis bangun, di pendampingannya Kak Anis, versinya Kak Anis. Gitu, Kak.
Aku sering ngobrol sih sama teman-teman yang aku dampingin tuh selalu mengingatkan hal ini. Kalian tuh harus ingat bahwa apa yang kita kerjakan sekarang ini tuh cuma batu loncatan tok. Oke. Ya. Jadi di masa mendatang tuh kita bisa jadi apapun yang kita pengen. Ya, Kan mimpi kita kan semakin kesini kan semakin banyak malahan, benar. bukan semakin sedikit. Mm-mm. Karena semakin ke-achieve, Mm, semakin bikin mimpi baru lagi gitu, Setuju. dan tantangan-tantangan baru kan. benar. Jadi jangan sampai di titik kalian sekarang tuh bisa cepet-cepet puas. Ya. Karena tuh aku selalu ini yang lagi benar-benar tak recall terus sih. Kan posisiku sekarang tuh sudah sangat aman dan nyaman. Aku merasanya seperti itu. Iya. Dan aktual, aku happy. Misal katakanlah gini, kayak kemarin kita liburan bareng keluarga gitu, yang tadinya aduh pengen banget, udah terlaksana. Mm-mm. Begitu kan kita kan janjian 3 hari. Di hari kedua aja udah pengen pulang gitu. Kok bisa, Kak? Iya, kalau dulu aku bingung sama kata-katanya bapak pengen nyari tantangan, pengen keluar dulu. Ah. Ini ngerutinin keluar kota dulu, soalnya iya. gini. Aku kan bingung pada saat itu, nyari tantangan kok keluar kota. Mau keluar kota kan enak jalan-jalan. Nah, titik kemarin itu aku merasakan hal itu. Jadi Ngerasain. aneh gitu loh, maksudnya yang biasanya tantangannya tuh udah beda gitu. Iya. Terus pengen ya sesimpel pengen lihat anak-anak kerja, terus pengen kalau misal aku punya jajan bisa tak share, Iya. aku punya apa bisa tak share bareng-bareng, kita bisa ngobrol panjang lebar. Nah, hal-hal itu tuh yang jadi kebahagiaanku sekarang sih. Aneh ya, tapi itu memang benar adanya ya. Jadi achievement-achievementnya anak-anak tuh ya aku ikut senengnya bener-bener yang seneng beneran gitu. Mm-mm. Bahkan ada satu kawan kita yang ada di Juruhab itu tadinya bakul pulsa. Bakul pulsa tuh bukan yang beneran dia yang menjual, tapi dia cuma jaga counter gitu. Iya, iya. Nah sekarang ini Anak remaja masjid. anak remaja masjid. Riva Sal. Ah, iya, iya. Riva. Nah Iya, iya. si anak ini tuh sekarang benar-benar udah aktual banget. Posisinya bahkan usahanya dia yang pertama itu sudah diambil alih sama pendampingannya dia. Mm-mm. Nah, dia merintis usaha barunya dia sekarang. Udah posisi yang wow. Terus aku calling back gitu ngobrol sama dia. Iya ya, kita tuh baru berproses segini tahun. Baru berapa ya Riva 3 tahun kan ya Pak ya? Riva 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun ya? Iya. Baru 3 tahun udah di titik ini loh. Kita tuh bersyukur banget punya komunitas yang benar-benar bisa naungin kita, bisa jadi benchmarking. Iya. Kan gini, aku kan udah di posisi nyaman. Hmm. Kalau nggak ada bocil-bocil ini tiba-tiba muncul terus tiba-tiba sangar, kan rasanya kayak aman-aman aja tuh Kak. Betul. Padahal kan dipertanyakan lagi beneran apa enggak di masa mendatang kan bisa jadi Fiverr ditutup juga. Ya kan MTs aku udah ngelalui. Iya benar, pengalaman ya. Berkabung lagi nanti. Iya, berkabung lagi nanti. Nah, jangan sampai berkabung, kita udah siap-siap dulu gitu loh maksudnya. Setuju. Makanya di posisi sekarang tuh sangat berbahaya ketika aku udah merasa nyaman dan aman gitu. Itu menurutku udah satu jebakan yang krusial sih. Ya. Makanya aku mencoba berbagai cara untuk biar aku tuh nggak 100% aman dan nyaman gitu. Ya. Makanya aku sekarang dampingin teman-teman yang anak magang juga. Iya. Bahkan anak-anak teman-teman dari Tengaran. Itu kan secara Tengaran itu SMK ya Kak? SMK Tengaran. Itu kan secara referensi hidup kan beda banget. Iya, benar. Bahkan mereka kan akses internet oke, dapat ya. Sekarang kan udah Mulai dapat. merata lah, udah mulai merata. Tapi secara keyword, bahkan nyari keyword untuk mencari referensi aja salah. Sesimpel itu loh padahal. Iya, benar. Kalau ngomong sesimpel itu, bahkan pada saat aku SMP waktu itu, aku bisa nyari keyword cara menjual desain, aku harus masuk kemana aja ngerti loh. Nah, Iya, ini iya. kan nggak ngerti. Benar ya. Jadi kan harus ada kesabarannya juga, harus ada ngegasnya juga, harus ada ngeremnya juga. Nggak bisa yang 100% kita jebratin gitu kan. Iya, Ya nggak stres mampu dia juga langsung jeblok. Ya itu kan maksudnya itu jadi proses belajarku yang menurutku jadi manusia yang fleksibel sih. Mm-mm.
Jadi nggak bisa yang A banget, B banget, itu nggak bisa terus-terusan kayak gitu. Harus ngelihat, oh orang ini posisinya lagi kayak gini, berarti aku harus ngasihnya ini. Aku harus ngasihnya ini. Bahkan profiling orang lain lagi beda lagi mungkin. Dan gitu sih proses belajar itu ngono terus. Dan itu jadi menjadikan aku nggak di posisi aman dan nyaman terus. Iya. Aman dan nyaman itu jadi rasa bersyukur. Iya. Dan itu harus terus dilaksanakan. Iya. Tapi jangan terus diem. Iya. Bahaya banget soalnya. Nah itu Kak. Jadi bapakmu ki ora perlu kakek cangkem, ora perlu kakek ngajari dengan teori-teori kan Kak ya. Ketika kowe jadi leader itulah kemudian kowe ngerti bahwa ternyata keberhasilan dari seorang leader itu tentang kecerdasan empan papan tuh. Ya. Iya. Atau kecerdasan menempatkan diri yang paling tepat yang dibutuhkan pada situasi apa gitu. Benar. Itu kan seninya kan lebih tinggi daripada seni gambar yang kamu sebut harganya paling mahal Ya. karena Benar. seni gambar masih bisa ditebak larinya kemana, gambar coret kemana, bagaimana bisa diteliti. Kalau manusia bagaimana cara menelitinya? Iya, benar. Karena 2 jam ke depan bisa berubah. Bisa Kena berubah. panas saja udah berubah kita pikiran. Ini kita syuting di sini, tahu-tahu ada truk lewat, kacau kita. Langsung galau ya. Langsung galau kita kan. Alam bawah sadar kita kan menangkap sinyal yang tadi mengganggu itu. Nah kan itu kan seru ya. Iya, Makanya yang terus kita bersyukur pada saat ketika kue sadar bahwa leader harus belajar tentang empan papan dan kemudian itu dikit-dikit kamu bisa melaksanakan itu dan kemudian merasa manfaat kan. Nah ternyata ujung dari semua proses kita itu terus merasa karena kita selebrasi untuk diri kita lah ya. Iya. Dirimu kan akhirnya aku melihat, wih bisa memberi manfaat Iya. karo Riva lah. Coba kita sebut tuh sekarang tuh anaknya Anis tuh sudah lebih dari 15 anak dan pebisnis semua yang Iya. itu Alhamdulillah. Koordinator. dengan usia 26 tahun. Iya. Artinya ini kan menjadi posisi revisi generasiku Tosal. Iya. Pada saat 26 tahun kan aku udah pernah cerita. Benar. 26 tahun aku nikah pertama. Iya. Dia mulai lahir. 29 aja aku masih judi. Iya. 30 aku jatuh gitu. Dia usia masih 4 atau 5 tahun. Kan gitu gitu Iya, iya, yang iya. cerita kemarin tuh. Dan anak-anak tahu aku ceritain proses kreatifku karena itu bukan proses yang bodoh, itu adalah proses untuk menjadi lebih baik. Iya. Nggak apa-apa, orang kan lewatin proses bodoh juga. Iya. Proses malah mungkin bisa proses jahat juga. Iya. Tapi kan orang terus harus belajar. Lah Anis ini kan aku stimulasi untuk belajar menjadi lebih baik terus setiap hari itu. Dan kita berusaha untuk diri kita itu yang kurang dari kita itu apa. Iya. Makanya kan kecerdasan critical thinking kan kita panggil terus untuk mengkritiki diri kita terus. Iya. Gitu Kak? Iya. Iya. Aku ngelihat proses ini Mas Ili. Di Kak Anis kan proses critical thinking itu terjadi karena ngelihat masa lalu Bapak kan. Dan kan nggak harus ngalamin sendiri. Oh ini revisi generasi ke depan nggak harus ngelewatin titik ini, punya titiknya sendiri. Tapi ketika menuju ke proses di mana Kak Anis ngerasa bahwa bermanfaat itu, kan Wah, pasti iya. selalu cerita kan tentang, Benar. lah kan katanya kan kita manusia yang baik kan yang punya manfaat lebih banyak. Iya. Dan ternyata wadah kita di komunitas itu punya apa ya? Punya peran besar untuk membuat kita tuh bisa punya manfaat lebih banyak. Yang penting aku ngerasanya gitu, Kak Anis belajar menjadi seorang pendamping hari ini. Aku ingat bahasanya Mas Ili, bahasa Bapak sih bilang, makin orang banyak pengalaman makin rendah hati sebetulnya. Karena makin gak ada egosentris personal kan. Iya. Tadi Kak Anis ngomong, sekarang ya udah ngelihat bahwa proses dia tuh masukin kita absorb jadi orang yang lebih hati-hati, lebih sabar. Bahkan 15 anak yang hari ini bisa perbaikan taraf hidup aja bukan buat Kak Anis justru ngerasa lebih tinggi, justru malah ngerasa saya ini makin rendah hati makin banyak yang bisa diangkat nih. Gitu ya Kak? Iya. Kerasa ya komunitas. Nah, di sisi Kak Anis, kemampuan komunitas hari ini kan bisa leverage. Kak Anis ada di titik bisa zona nyaman walaupun nggak akan pernah ngerasa berhenti. Anak-anak yang lagi Kak Anis dampingin, diajak ngobrol gitu tuh tetap punya kalau tadi kita ngomong tetap punya penolakan kah? Atau rebel tadi kah? Kan apakah beneran sejarah berulang?
Iya Kak. Nah, itu menariknya. Maksudnya kan tadi kan sudah dibahas bahwa manusia itu kan beda-beda. Iya. Tentu saja aku mengalami hal-hal itu juga. Jadi bahkan aku ada juga pendampinganku yang umurnya udah 31 tahun. Berarti di atasku sekitar 4-5 tahun berarti. Di atasku 5 tahun. Ya itu jadi proses belajarku banget juga. Karena secara umur dia lebih tua, dia merasa ada sisi yang aku lebih tua daripada kamu gitu. Iya. Tapi secara syarat pengalaman, aku lebih pengalaman. Iya. Karena aku sudah menikah, aku sudah punya anak, aku sudah punya usaha segala macam. Nah, hal-hal itu jadi refleksi kita bareng-bareng sih sebenarnya Iya sih. sih, betul. Jadi ketika dia lagi denial, biasanya kadang ada satu momen yang aku biarin. Oh, oke. Tapi habis itu balik lagi. Baru aku ngomong terus terang. Ki Mas, nek awakmu pengen tenanan sinau iki. Kan dia minta feedback. Aku minta tolong di feedback dong nih, gini. Aku pengen lebih belajar mengerti diriku seperti apa dan laku hidupku harus seperti apa. Ya udah, bener nih. Aku minta izin, aku jawab jujur dan frontal ya, aku ngomong gitu. Siap gitu. Ya udah, aku kasih list 1 sampai 10. Set. Ya nyebluk juga pasti. Nah, tapi kan itu jadi bahan diskusi kita. Betul. Tapi yang menariknya adalah ternyata dia bisa juga gitu. Bahkan kadang oke, di masa dia denial tak biarin. Tiba-tiba dia balik lagi. Ternyata melihat lingkungan sekitar. Iya. Jadi kan triggernya banyak gitu loh Kak. Benar. Alhamdulillahnya ketika kita benar-benar bisa bentuk lingkungan kita, tradisi kita, budaya kita. Bahkan di kan aku nyebut ruangan berkaryanya kita bareng-bareng yang ada di belakang itu playground namanya. Playground. Nah, playground itu kan punya satu kegiatan yang cukup berbeda gitu dari teman-teman yang lainnya. Ada masak bareng-bareng, Iya. ada piket bareng-bareng, bahkan nanti kita ada makan-makan bareng-bareng yang di studio itu maksudnya nggak keluar gitu. Nah itu kan kita kan jadi bisa ngobrol banyak, terus jadi bisa saling merefleksi diri masing-masing gitu, bisa benchmarking gitu. Dari lingkungan sekecil itu aja bisa jadi benchmarking. Iya. Nah si anak yang aku tersebut tadi yang umur 31 tahun itu bukan ke-trigger gara-gara aku, tapi gara-gara lingkungan. Melihat, oh iya teman-teman sebayaku tuh maksudnya yang masuk bareng sama dia, kok udah pada mulai gini ya, kok aku belum. Terus akhirnya dia merubah sikap. Pelan-pelan akhirnya sekarang punya karyawan, ketabrak lagi ada problem, pelan-pelan udah bisa lagi naik level lagi, terus. Mungkin secara speed memang tidak bisa dibandingkan, tapi aku melihat prosesnya itu benar-benar satu per anak gitu. Aku tetap membandingkan tapi hanya untuk benchmarking dan aku bercerita, "Ki loh si anak ini udah kayak gini nih sekarang titiknya, harusnya kalian bisa juga." Iya. Bukan yang semata-mata cuman bandingin untuk menjatuhkan si anak yang belum bisa gitu. Nah, sebagai mentor dan leader itu benar-benar harus punya niat baik. Karena beda banget. Niat baik tuh matters banget gitu loh. Maksudnya ketika kita ngomong hal yang sama, ngomong A, kalau kita punya niat baik itu pasti berbeda sama kita punya niat buruk gitu. Itu tanggapannya selalu auranya berbeda gitu loh. Iya. Jadi gimana kita belajar supaya niat kita tuh seenggaknya bener dulu deh buat orang yang kita ajak ngobrol gitu. Iya. Latihannya di situ terus. Jadi kan kayak nge-reflect ya. Benar. Kayak cermin gitu loh. Benar. Kalau dia aku punya niat buruk, nggak akan jadi gitu loh. Gitu aja sih. Ya, Mas Ili, di sesi ini aku ngelihatnya proses kita dari tadi yang nata beberapa fase di kehidupannya Kak Anis sampai akhirnya jadi pendamping ini. Sebagai penutup sih di sesi ini menurutku Mas Ili orang yang paling dekat lah bisa lihat proses Kak Anis dan prosesnya Mas Ili pasti secara orang tua dan keluarga pendampingan. Ini kan proses seorang remaja di titik achievement segini dan kebetulan alhamdulillah jadi rezekinya Mas Ili karena ini putra pertamanya Mas Ili. Sebagai penutup Mas Ili, proses leadership dan proses seseorang yang ada di komunitas ini kan pasti akan harusnya berulang secara sukses karena ada polanya kan. Nah, dari sisi Mas Ili,
sebagai penutup untuk prosesnya pembelajarannya Kak Anies buat kami di komunitas atau di teman-teman yang nonton saling berguru juga, Mas Li dikasih penutup dan kesimpulan atas prosesnya Kak Anies. Mungkin nggak akan mewakili secara penuh, tapi itu pasti jadi pelajaran buat saya dan teman-teman. Monggo Mas Li. Ya, Sal. Sing gampang wae ya, Sal ya. Ya. Sing gampang wae. Jadi gini, hidup itu kan sama seperti semua manusia dimanapun itu kan, hidup itu kan selalu harus punya, kita ingin disebut sebagai X itu kan harus melakukan satu tindak, harus punya kemampuan tertentu yang disebut kata kompetensi itu. Lah paling mudahnya adalah setiap kita itu memang harus sepakat atau berani ngambil sikap, punya kecerdasan praktis yang disebut personal branding. Aku adalah apa? Maka kecerdasan otentisitas yang sekarang Anies sudah mengelaborasinya, dan sekarang aku melihat, untuk aku melihat Anies itu sekarang Anies is a, udah ketahuan tuh. Karena Anies itu bukan lagi Anies is a, anaknya Ili, sudah bukan lagi itu. Karena pada akhirnya dia kan berkembang dengan caranya sendiri secara praktis, bukan secara filosofi, tapi secara praktis, dibimbing oleh lingkungan, oleh alamnya dia sendiri, dan dia menentukan sikapnya. Ternyata tingkat kepraktisannya dia itu sekarang membentuk bahwa Anies itu juga menjadi pembangun pondasi-pondasi di jaringan rumah usaha juga. Apa buktinya? Buktinya adalah dia salah satu anak yang menjadi perintis Fiverr yang sekarang berkembang, ada lebih dari, atau mungkin sudah hampir 100 lebih akun Fiverr di kelompok kita. Kan serem, Sal? Dan kita hampir lebih dari 30 atau mungkin bisa lebih, itu top rated seller. Itu kan serem. Dan dia pertama kali yang memulai. Itu salah satu hal yang berarti Anies is a lead first, apa bahasa Inggrisnya, first in success in Fiverr. Artinya dia sudah membentuk dirinya menjadi titik yang paling otentik secara praktis, itu kan Kak? Ini aku yakinkan dirimu sih Kak, apa bener kan gitu? Itu salah satu bentuk kontribusiku sih Pak sebenarnya Pak. Nah, setting dari awal gitu. Setuju. Ya, dan dengan kesadaran muntah apa yang melandasi pikiranmu ya waktu itu ya. Aku nggak peduli sih itu, yang penting kamu ada proses belajar dan aku menangkap itu sebagai sinyal baik gitu. Nah, kepraktisan itu ternyata berdampak kepada sisi cara dia berpikir, namanya filosofi. Jadi otentisitas itu kan pasti dibentuk oleh dua hal. Satu, kecerdasan kepraktisannya yang sesuai dengan ruang-ruang tepatnya, tempat papan tadi. Yang kedua adalah kecerdasan abstrak, yaitu filosofi. Filosofi itu sesuatu yang sebenarnya abstrak, tapi dia ngerti, alhamdulillah aku bisa bermanfaat, karena bermanfaat itu kata abstrak. Tapi dia ngerasain, kemudian dia merasa aku bisa share ini itu, dan dia merasa bangga aja udah, merasa senang aja udah. Dan itu rasanya kecerdasan filosofi ini yang sekarang mulai dielaborasi yang lebih jauh oleh dia, dan aku menegaskan itu sih pada akhirnya. Ini Kak, kecerdasan yang kamu masukkan sekarang dengan usiamu 26 tahun, dengan putra 2, dengan situasi yang begini baiknya situasi lingkungan kita ya, di satu di jaringan rumah usaha sendiri, di Juruhapnya sendiri, di rumah Sasongkonya sendiri, yang terakhir adalah sebagai pemimpin, karena dia anak paling besar di keluarga Sasongko kan, mau nggak mau kan, atau cepat atau lambat kan Bapak pasti pergi. Yang pasti dipanggil Gusti Allahmu, Gusti Allahku, pasti gitu kan. Nah, yang selalu saya bilang, siap siap, kowe iki mesti kudu neruske minimal mimpin keluarga besar Sasongko, keluarga Sasongko, atau setidaknya rumah Sasongko kan. Nggak perlu tinggi-tinggi di Juruhap pun nggak perlu juga. Tapi bahwa kemudian kowe akan menjadi sangat sadar manfaatmu luar biasa, merasa iso glorifikasi kanggo dirimu sendiri, yang akhirnya kowe merasa tadi puncaknya adalah menjadi calling hidup itu, jadi panggilan hidup itu. Wah, itu ngeri Kak kalau udah menjadi panggilan hidup.
itu seperti candu, sangar sih nanti. Ya Sal ya. Iya. Maka aku ya sekarang menyiapkan dia, nanti tidak ada kata siap gak siap, dan pasti siap gitu. Kayak gitu sih Kak. Itu Sal. Oke, Mas Lik. Aku yakin proses ngebedah ceritanya Kak Anies pasti akan lebih banyak lagi. Kita akan punya waktu lagi. Aku nanti izin Kak, kalau nanti ada sesi dan ambil rekaman di tempatnya Kak Anies di studio. Siap. Siap. Iya, dia dielaborasikan dengan pengalaman sulitnya dia sebagai anaknya Ili itu. Iya. Karena disiksa luar biasa, berat sebenarnya jadi anaknya Ili. Iya. Orang kamu kan, orang lain aja tak siksa Sal. Gimana anak sendiri? Mana anakku kandung, gue lebih berat mana jadi anakku. Makanya kan aku sekarang nih tambah lebih tua, lebih pelan kepada putra-putraku kandung. Iya. Karena waktu muda aku jauh lebih keras dibanding aku ngomong sama kamu. Siap. Bisa tuh Kak, nanti kita di studio Kak Anies ceritanya Siap. ngomongin bapak kita. Oke. Iya. Aku izin tutup sesi yang ini Kak Anies, terima Siap. kasih Terima banyak. kasih Mas Li, terima Terima kasih kasih, banyak. Kak. Makasih Pak. Terima Sama kasih udah kasih. bagi cerita dan sharing sama teman-teman di channel Saling Berguru. Terima kasih ya Kak. Thank you. Teman-teman, terima kasih masih terus bareng sama kami. Kita ketemu lagi di cerita yang lain sama mentor-mentor yang lain. Tetap di Saling Berguru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.